Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala sahabatihi al-ghurril mayamin wa ala sa'iri atba'ihi ila yaumiddin yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'd. Ikhwatul iman rahimanillah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Segala puji bagi Allah Tabaraka wa taala atas seluruh kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat keimanan yang Allah Tabaraka wa taala masukkan ke hati-hati kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan yang Allah limpahkan untuk fisik kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kenyamanan, nikmat keamanan yang Allah limpahkan di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat kita, di kota tercinta ini dan secara umum di negeri kita yang kita sama-sama cintai. Segala puji bagi Allah atas seluruh nikmat-Nya yang kita tidak akan pernah mampu menghitung atau menyebutkan satu persatunya. Salawat dan salam untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, seluruh sahabat-sahabatnya, kemudian berikutnya untuk orang-orang yang istiqomah di atas Islam ila yaumil qiyamah sampai kiamat tiba. Ikhwatul iman rahimanillah wa iyyakum. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Jadi pelajaran sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut sebagian besar orang tidak lagi menarik. Ya. Jadi pelajaran sirah atau mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi menarik. Karena ternyata banyak figur-figur yang direkayasa, kemudian dikemas sedemikian rupa. Jika itu adalah tontonan, maka tontonan itu menjadi lebih menarik. Begitu pula bila itu adalah bacaan, ya, cerita atau apa disebutnya novel dan seterusnya, dibikin lebih menarik. Ya, pada akhirnya jadilah tontonan sebagai tuntunan. Oleh sebab itu, mempelajari sirah ini membutuhkan pondasi yang kuat. Kalau tidak, maka kita akan membandingkan tokoh kita yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan seluruh manusia dengan figur-figur yang direkayasa. Ada superhero katanya. Ada lain-lainnya banyak sekali. Mereka ingin mengalihkan kaum muslimin secara khusus, terkhusus para remaja dan anak-anak
supaya lebih dulu mengenal sosok-sosok yang hebat, yang kehebatannya melampaui apa yang kita kenal dengan mukjizat. Betul apa tidak? Dia bisa terbang, di mana ada kejahatan di situ dia muncul, ya kan? Dibikin seperti itu sehingga ketika anak-anak kita sudah lebih dahulu mengenal sosok-sosok yang direkayasa tadi, lalu kita tawarkan untuk membaca sirah Nabi SAW, tidak ada yang sanggup menyelesaikan. Padahal kalau kita memang suka membaca, mungkin buku seperti ini ya paling lambat 1 tahun lah. Ini kalau versi Arabnya kurang lebih 300 halaman. Yang Indonesia barangkali itu cetakan titik-titik ya. Yang kuning itu sekitar 400-500-an ya, Darul Haq. Ada lagi versi terjemahan yang lain banyak sekali. Itu baru 1 buku. Itu baru satu buku dari 1 penulis. Yang lebih tebal dari ini ada banyak sekali. Yang lebih tipis juga ada. Nanti akan kita terangkan mengapa kita kemudian memilih buku yang insya Allah kita akan kaji ini. Baik, poin pertama, kita ingin meletakkan fondasi yang kuat sebagai motivasi untuk kita bersama terus ke depan, kita bahu-membahu saling mengingatkan dan mendukung untuk menuntaskan sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di masjid ini insyaallah. Sebelumnya kami telah melihat, mengamati di banyak tempat, jarang sekali kitab sirah itu dikhatamkan. Coba teman-teman ingat di Balikpapan, di mana ada kitab sirah diselesaikan dari awal sampai akhir, ada yang bisa menyebutkan? Yang sedang-sedang saja seperti kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum yang selesai, pernah ada? Allahu a'lam ya. Selesai. Dimulai sudah, mungkin berulang-ulang. Awalnya pesertanya banyak, kemudian banyak yang lolos sebelum lulus. Bisa jadi peserta kajiannya yang rontok satu persatu. Bisa jadi ustadznya berhalangan. Banyak sekali ya yang kemudian menjadikan kitab sirah ini tidak selesai kita baca. Padahal ketika kitab ini selesai kita baca, kita dianjurkan untuk membaca referensi atau kitab yang lebih luas, yang lebih detail. Bahkan ada yang menulis ya kitab sirah itu hampir ratusan jilid. Karena di situ disarikan, digali pelajaran dari setiap apa yang mereka lihat dari diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita membangun satu bangunan, inilah fondasi-fondasi yang mesti kita miliki sehingga semangat kita belajar sirah ini senantiasa kuat dan semangat ini terus terpupuk yang tidak akan pernah padam. Baik, mengapa kita mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Alasan yang pertama, untuk mewujudkan ya atau mengaplikasikan 3 fondasi utama di dalam beragama yang kita kenal dengan al-usul ats-tsalatsah. Ya. 3 fondasi utama yang wajib atas setiap muslim mengetahui dan memahaminya
Salah satunya adalah ma'rifatul Rasul, mengenal Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, seringkali kita mendengar 3 pondasi ini wajib. Namun apakah setelah itu kita meneruskan? Kita belajar sirah setelah itu. Kita membacanya karena sudah banyak kitab-kitab yang diterjemahkan. Nyatanya tidak, ya kan? Lalu bagaimana al-usul ats-tsalatsah bisa kita sempurnakan 3-tiganya sementara kita tidak pernah mengkaji sirah Nabi alaihi salatu wassalam dari awal sampai akhir? Bagaimana mungkin seseorang mengenal nabinya secara utuh apabila ia tidak pernah mengkhatamkan sejarahnya? Tidak bisa. Maka Islam secara khusus memiliki daya tarik ketika orang-orang non-muslim melihat sosok orang-orang yang telah memeluk Islam. Orang-orang juga tertarik masuk Islam karena melihat nabinya yang luar biasa. Begitu pula saudara-saudara kita yang kemudian mu'allaf, tidak jarang mereka masuk Islam karena punya teman muslim, temannya ini baik sekali. Maka ada Islam, ada Muslim. Ketika kita berdoa, Allahumma a'izzal Islama wal muslimin. Ya Allah, kuatkan Islamnya, juga kuatkan kaum musliminnya. Jadi sosok yang kemudian membawa Islam ini juga diperhitungkan. Kenapa orang-orang dulu masuk Islam kemudian semangatnya itu luar biasa, terus terjaga? Karena mereka mengenal nabinya Islam. Lalu kenapa orang-orang sekarang sudah lama masuk Islam tapi semangatnya terus seperti itu, tidak pernah dirawat, tidak pernah dipupuk, semangatnya tidak bertumbuh? Karena ternyata banyak kaum muslimin yang belum mengenal secara utuh siapa nabinya. Jadi barangkali kalau Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah susunan sebuah puzzle yang bisa kita rangkai, maka di dalam benak kita ini belum utuh, compang-camping. Ya, compang-camping. Maka jarang sekali orang yang siap ditunjuk secara mendadak untuk menceritakan secara ringkas sifat-sifat nabinya. Di sini ada yang berani. Sifat Nabi alaihi salatu wasallam ada 2. Ada yang sifatnya khalqiyah, secara fisik. Ada yang kenal Nabi alaihi salatu wasallam secara fisik dari ujung kepala sampai kakinya. Ada bisa menceritakan. Ternyata tidak ada di memori kita. Lalu sebenarnya yang kita jadikan panutan itu siapa? Maka nanti kita akan menyaksikan di lapangan banyak sekali orang-orang ketika dihadapkan dengan sebuah pertentangan. Ada hadis, ya, bunyinya demikian. Ada pendapat tokoh agama, bunyinya demikian. Lalu dia lebih memilih tokoh agama tadi dibandingkan hadis Nabi alaihi wasallam. Kenapa itu terjadi? Jawabannya karena dia lebih mengenal si ustadznya tadi dibandingkan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sering terjadi, Pak, Bu, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya apa? Ini ucapannya, ini ajarannya. Kemudian orang itu mengatakan, tapi ustaz saya mengatakan berbeda. Kenapa itu terjadi?
dia lebih mengenal ustadznya dibandingkan nabinya. Miris nggak? Iya. Makanya apabila kita ingin menegakkan nilai-nilai sunnah di tengah-tengah masyarakat, maka kenalkan mereka siapa pembawa sunnah itu, yaitu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi alasan yang pertama, mengapa kita belajar sirah, ya, sejarah Nabi Alaihi Wasallam, untuk mewujudkan al-usul ats-tsalatsah. Maka di sini ada tiga pondasi yang wajib kita ketahui di awal-awal kita belajar. Yang pertama adalah ma'rifatullah, kita mengenal Allah. Dengan apa kita mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala? Dengan belajar tauhid, mengenal Allah dengan belajar aqidah, mengenal Allah dengan membaca kitab-kitab tentang iman. Jadi para ulama yang menulis tema-tema tauhid itu bisa jadi judulnya akidah, bisa jadi tauhid secara langsung, bisa jadi iman, kitabul iman, banyak sekali. Selesai di situ? Tidak. Karena secara syar'i dan kauni, secara syariat dan kehendak Allah yang diterapkan di muka bumi ini, Allah tidak mentakdirkan umat manusia menerima agamanya tanpa Rasul. Oleh sebab itu Allah menegaskan, wa ma min ummatin illa khala fiha nadir. Tidaklah ada satu umat melainkan Allah utus nadir, nabi atau rasul. Jadi tidak langsung orang Indonesia tidak perlu ikut rasul, langsung dikasih tabiat di hati masing-masing, langsung ikut ajaran ini. Tidak begitu. Kemudian yang kedua adalah ma'rifatul rasul, mengenal nabi, mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Tidak lain, tidak bukan dengan membaca atau mengkaji sejarah beliau dari lahir hingga wafat alaihi afdhalus salatu wassalam. Kemudian yang ketiga adalah ma'rifatul dinil Islam, mengenal atau mengetahui agama Islam. Ini tentunya dengan mempelajari ahkam asy-syar'iyyah, ada fikih dan hadis seterusnya, hukum-hukum syar'i. Maka orang yang mengenal Allah, lalu mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam, mengenal dengan baik tuntunan agamanya, barulah kemudian imannya menjadi kuat. Maka itu level dasar. Kita ini lulus SD atau tidaknya di dalam memahami agama ini, lihat yang tiga ini. Ini fondasi. Kenal Allah sudah. Kenapa sudah? 7 kitab tauhid selesai saya baca. Baik. Sebagai satu penerapan kurikulum kita anggap selesai. Tidak berhenti di situ, berlanjut, tapi ini sudah cukup. Ya. Kadar minimal cukup. Yang kedua, sudah mengenal Rasul. Kenapa? Karena dari kitab sirah yang paling tipis sampai yang sedang ini sudah dia baca. Dia baca. Lalu mungkin satu kitab fikih, minimal fikih ibadah, sudah dia ketahui. Maka ini baru level dasar. Sayangnya banyak sekali kaum muslimin 10 tahun masuk Islam, kita hitung kalau yang muslim sejak lahir dari balik, ya. Anggap al-bulugnya, ya. Baliknya dia itu 15 tahun. Di umur 25 banyak sekali belum khatam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang masa dia mengemban beban taklif, ya, dari balik sampai saat ini umurnya 20 tahun. Selama 20 tahun itu dia dibebankan hukum taklif,
belum juga mengkhatamkan sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka wajar sekali apabila keimanannya lemah. Baik, kemudian alasan yang kedua, mengapa kita belajar sirah Nabi alaihi salatu wassalam sebagai sarana untuk menyempurnakan mutaba'ah. Apa itu mutaba'ah? Mutaba'ah dalam kurung ya, komitmen kita untuk mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengikuti nabinya sementara ia tidak mengenalinya? Dan mutaba'ah ini nanti buahnya adalah kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, Allah perintahkan kepada Nabi-Nya alaihi salatu wasallam untuk memberikan pernyataan, "Qul," katakanlah wahai Muhammad kepada siapa? Kepada umatmu. "In kuntum tuhibbunallah." Bila benar, jika benar kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka satu-satunya jalan untuk sampai ke situ adalah ikutilah aku. Yuhibbukumullah. Setelah mengikutiku, barulah Allah mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kemudian Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi kita sebutkan tadi, mustahil bisa sempurna mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam sementara kisahnya atau sejarahnya, bagaimana kehidupannya secara utuhnya belum kita ketahui. Setiap hari kita mengatakan, ayo kita mutaba'ah, ayo kita perjuangkan sunnah, ayo kita syiarkan sunnah, kita ajarkan, kita tebarkan, sementara kita sendiri belum mengenal secara utuh siapa yang kita ikuti. Tidak bisa, ya. Oleh sebab itu, yang terjadi adalah apa yang kita sebutkan tadi. Ketika syiar sunnah kita sampaikan kepada masyarakat, ternyata kebanyakan masyarakat kita menolak. Karena tidak mengenal nabinya. Dia lebih mengenal tokoh-tokoh yang ada di sekitarnya. Ketika dibenturkan pendapat ustaz, dai-nya, ya, tuan gurunya, kiainya, dengan ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, dengan mudahnya dia membuang ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, lalu lebih memilih pendapat tokohnya tadi. Kenapa terjadi? Kita ulang, karena belum mengenal Nabi alaihi salatu wasallam secara utuh. Baik. Mencintai Allah, kita ketahui, kita sadari, kita saksikan, tidak ada muslim yang menolak pernyataan itu. Semua orang akan mengatakan, aku mencintai Allah, sepenuhnya aku cinta kepada Allah. Tapi giliran kecintaan itu harus diukur. Tolak ukurnya adalah mutaba'ah kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ternyata tidak sejalan. Maka seorang penyair mengatakan, "Fa'sil ilaha wa anta tudhhiru hubbahu." Sambil maksiat, sambil memaksiati Allah, engkau mengatakan atau menyatakan, menampakkan kecintaanmu kepadanya. Dia bilang cinta Allah tapi senang maksiat. Hadalah umri fil qiyas badi'. Sungguh ini merupakan tolak ukur yang berjauhan. Katanya cinta tapi menentang, ya kan? Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Seandainya cintamu itu benar,
engkau pasti mentaatinya. Yang jatuh cinta manut enggak? Kalau lagi jatuh cinta manut enggak? Pasti. Kenapa demikian? Innal muhibba liman yuhibbu muti. Karena orang yang cinta terhadap yang dicintainya pasti dia akan taat. Baik, kita ulang. Yang kedua adalah apa? Sebagai sarana atau cara kita menyempurnakan mutaba'ah. Karena mustahil seseorang bisa dengan baik dan sempurna mengikuti sunnah Nabi SAW, mengikuti jalannya tanpa mengenal siapa Nabi itu SAW. Kemudian yang ketiga, alasan mengapa kita belajar sirah Nabi SAW untuk bisa mencintai beliau SAW. Orang Indonesia bilang apa? Tak kenal maka ini ada benarnya, bahkan banyak benarnya. Hati ini tidak bisa dipaksa untuk mencintai sesuatu yang kita tidak ketahui. Sebaliknya, jangan salahkan hati apabila dia belum mencintai apa yang tidak ia kenal. Maka tidak ada yang salah ketika hati kita belum mampu mencintai Nabi SAW. Apabila kita belum mengenal beliau SAW. Di mana letak kesalahannya? Letak kesalahannya bukan kemampuan kita mencintai yang belum sempurna, tetapi kesalahannya ada pada upaya kita yang tidak pernah bersungguh-sungguh mengenali Nabi kita SAW. Kenali. Ketika yang kita kenali itu baik sepenuhnya, secara nasab luar biasa ya. Masa kecilnya luar biasa. Akhlaknya, keberaniannya, kepahlawanannya, kepemimpinannya, dia sebagai guru, sebagai pengusaha seperti apa? Nabi SAW sebagai ayah seperti apa? Sebagai suami seperti apa? Sebagai teman seperti apa? Tanpa dipaksa, hati ini pasti mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari kita teriak, "Nak, cinta Rasul." Bagaimana mencintai Rasul? Siapa Rasul itu? Kan itu pertanyaannya. Maka sebelum kita perintahkan anak-anak kita, murid-murid kita, saudara-saudari kita, teman kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenalkan dulu sosok Nabi itu kepada mereka sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sendirinya hati ini akan mencintai sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kecolongan jauh sekali. Dan orang-orang musyrik tahu itu. Maka ketika orang ingin menjatuhkan Islam di mata dunia, ingin menjelekkan, menghancurkan Islam, yang diserang siapa? Nabinya ini. Maka seringkali ada upaya-upaya secara langsung untuk menyudutkan Nabi SAW. Sering. Kita tahu itu ya kan, sekarang zamannya medsos. Bagaimana orang-orang di luar sana kadang-kadang bikin karikatur, bikin ini, bikin itu, dipublish ke dunia supaya secara langsung orang memiliki gambaran kalau Nabi itu SAW tidak baik, Nabi itu buruk dan seterusnya. Itu yang secara langsung. Belum lagi yang samar-samar. Dibikinlah film-film, figur-figur, sosok-sosok, idola-idola yang kalau dibandingkan dengan apa yang tertulis barangkali atau yang kita dengarkan di kajian-kajian tentang Nabi kita SAW, idola-idola itu mampu melampauinya. Padahal kita sudah tahu kalau itu tontonan.
masih juga kita jadikan tuntunan. Kenapa? Karena azas atau fondasi yang ada di benak-benak di hati-hati kita belum tertanam. Nah, maka dari sekarang sampaikan kepada anak-anak kita bahwasanya figur idola yang semestinya dia ikuti adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Belikan bukunya, kalau bisa baca suruh baca. Dikasih hadiah boleh Ustaz? Boleh. Itu disebut dengan at-targhib. Ya. Atau barangkali kita yang bacakan untuk mereka. Ya, saudara kita, keluarga besar kita, setiap ada kumpul keluarga ini yang dibaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah rinci, barangkali mengawali ringkas apa. Yang punya sekolah, jadikan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kurikulum yang wajib dipelajari. Ini kita lihat kurikulum sekolah-sekolah kita banyak yang tidak selesai sirahnya, banyak sekali. Alasannya macam-macam. Ini kan al-usul ats-tsalatsah. Tak boleh lewat, ya kan? Kalau setiap hari kita mengatakan tegakkan tauhid, salah satu pembahasan dalam bab tauhid, bagaimana kita mengawali ya pondasi agama ini dengan 3 pondasi tadi. Sementara kita tidak pernah menghadirkan pondasi yang kedua, yaitu upaya mengenal Rasul alaihi wasallam, maka pondasi atau tiangnya akan kurang. Maka otomatis bangunan yang ada di atasnya itu rapuh. Selesaikan. Kalau kita punya sekolah adanya cuma jenjang SD, gimana caranya selama 6 tahun itu buku sirah ini bisa kita selipkan, bahkan prioritaskan dari awal sampai akhir. Ustaz nggak bisa dimasukkan, sulit. Sudah jadikan aja ekskul, ya kan? Apa nama pelajarannya? Ya, ekstrakurikuler berkisah. Guru mengkisahkan, nanti murid-murid yang mendengar mengulangi di kesempatan yang lain. Ada saja. Tinggal apakah visi kita terhadap hal ini sudah kuat apa belum? Kenapa demikian? Karena dari sinilah karakter itu dibangun. Dari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam karakter itu dibangun. Kalau kita diberikan beban dalil-dalil berupa ayat Al-Quran, dalil-dalil berupa hadis banyak sekali, tapi kita yang bawa dalil ini, yang memikul dalil ini, hukum-hukum syar'i ini, karakternya nggak bagus, nggak bisa juga, nggak kuat. Akhirnya apa yang terjadi? Jadilah materi-materi agama itu sebagai sekedar wawasan. Yang penting tahu. Kalau sudah tahu ya sudah. Apa selanjutnya? Nggak ada. Nah, seperti itu. Kemudian itu alasan yang ketiga tadi. Kemudian berikutnya, mengapa kita belajar sejarah atau sirah Nabi SAW? Karena dari situlah kita melihat cerminan praktek atau aplikasi dari Al-Quran. Ada Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Ternyata diturunkan bukan hanya untuk bangsa Arab. Kita orang-orang ajam juga harus membaca, memahami Al-Quran. Maka seperti apa penerapan Al-Quran? Secara persis seperti kehidupan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Satu hari dalam hadis riwayat Muslim ada yang bertanya, seperti apa sih akhlak Nabi alaihi salatu wassalam? Seperti apa keseharian beliau? Ini harus dijawab ringkas. Maka apa kata Aisyah ketika ditanya radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran.
akhlaknya Nabi itu persis Al-Quran. Di balik kalimatnya, mau tahu aplikasi persis Al-Quran, maka seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, itulah sosok Al-Quran berjalan. Ya, begitu. Bagaimana ketika Al-Quran mengajarkan kita untuk memaafkan orang lain? Yang paling susah dimaafkan siapa? Orang yang susah bayar hutang. Anak-anak sekarang gitu kan. Dalam hidup ini tidak semuanya akan berteman dengan kita. Ada orang-orang yang hasut, ya, irinya kebangetan. Kemudian ada juga teman-teman kita di depan ceria tapi di belakang mendorong atau di samping menyikut. Atau bahkan ada musuh secara terang-terangan. Al-Quran mengajarkan kita untuk memaafkan. Seperti apa wujud memaafkan yang diinginkan Al-Quran? Lihat bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memaafkan orang lain. Ketika Fathu Makkah, terkumpullah orang-orang yang pernah meludahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ adalah orang-orang yang pernah menyakiti Nabi dan para sahabatnya. Macam-macam, semuanya ada. Berbarislah orang-orang itu dengan menampakkan kekalahan mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum?" Wahai kalian, kira-kira di benak kalian itu persangkaan apa yang ada yang akan aku lakukan terhadap kalian hari ini? Dulu waktu Islam masih lemah, kita tahu kisahnya. Ada yang ditombak dari kemaluannya, ada yang disiksa, ditindih dengan batu besar, dijemur di tengah terik matahari, di tengah padang pasir. Seterusnya tidak bisa dihitung. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diboykot bersama keluarga besarnya, sampai-sampai mulut ini pecah-pecah karena ini makan itu daun. Tiba saatnya kemenangan yang sempurna, Fathu Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, kira-kira menurut kalian yang akan aku lakukan, aku perbuat kepada kalian itu apa? Maka mereka mengatakan, pasti baik wahai saudara kami yang mulia, anak dari saudara kami yang mulia. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang ingin aku katakan kepada kalian hari ini seperti yang dikatakan oleh Yusuf alaihissalam kepada saudara-saudaranya, la tathriba alaikumul yaum, sudah enggak ada kesalahan kalian hari ini, aku maafkan semuanya, yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni kalian. Bisa enggak? Bisa kayak gitu? Sudah emosi kita memuncak ya, habis itu kita yang menang, musuh berlutut di depan, tiba-tiba yang keluar adalah kalimat maaf atau memaafkan. Sudah pergi saya maafkan. Ini sulit. Nah, banyak kata-kata atau perintah memaafkan dalam Al-Quran wujudnya seperti itu. Bukan hanya memaafkan orang yang nyenggol motor kita dikit ya, sudah dicek juga tergores sedikit banget, maaf, itu bagus, tapi masih jauh dari kata sempurna. Kita jualan apa, ternyata teman kita jualan yang sama di satu gang, itu berat. Yang gitu aja barangkali tidak kita maafkan ya. Kenapa? Karena kita kehilangan contoh di dalam menerapkan Al-Quran. Ini contoh memaafkan. Ada ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ke Taif. Ini di fase akhir-akhir Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mulai berdakwah di luar Makkah sebelum ke Madinah, sebelum hijrah. Bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Taif, beliau ingin mengajak orang-orang masuk surga. Bagus enggak? Bagus enggak? Ayo masuk surga. Apakah yang dialami Nabi kita sallallahu alaihi wasallam
seperti penghormatan ustadz-ustadz yang ngisi kajian saat ini. Disediakan mejanya, ya kan? Sudah ada kursinya, sound systemnya luar biasa, nggak perlu teriak, ya. Jemaahnya sudah pada kumpul lagi siap. Begitu? Tidak. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajak orang-orang masuk surga dengan penuh kelemah lembutan, penuh hikmah, tetapi orang-orang itu menghinakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak usah para pemuda atau laki-laki dewasa yang ngusir, suruh aja anak-anak sama para wanita ini, sudah ambilkan batu lempari, dilempari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bukan air mata yang menetes, tapi darah. Kalau kita, apa kalimat penutupnya? Tunggu pembalasanku, ya kan? Jadi episode berikutnya judulnya tentang dendam. Tapi lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau ditawari sama malaikat, seandainya mau ini gunung diangkat ditumpukan ke kampung mereka jadi kuburan massal. Kalau yang ditawarkan orang-orang seperti kita, satu gunung gak bisa dua kan begitu ya. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak. Beliau mengatakan yang aku inginkan nantinya ada di antara anak keturunan mereka yang menerima ajaran agama Islam. Maka Taif kemudian menjadi kota beriman. Kan begitu. Jadi saya ulangi, kenapa kemudian susah menerapkan rambu-rambu yang ada di dalam Al-Quran? Karena kita sudah kehilangan contoh sosok yang telah memberikan gambaran kepada kita begitu sempurnanya tentang syukur luar biasa, ya. Tentang sabar luar biasa. Suatu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keluar rumah dalam kondisi lapar. Ya, ini lapar yang sangat. Ketemu Abu Bakar As-Siddiq juga dalam kondisi yang sama. Pada akhirnya satu sama lain tidak bisa saling bantu. Ketemu sahabat yang lainnya yaitu Umar radhiyallahu an juga sama. Apakah ada di antara mereka yang mengeluh? Tidak ada. Jadi luar biasa. Maka kita tekankan, kita butuh sosok yang dia sebagai cerminan praktik rambu-rambu yang ada di dalam Al-Quran, dan itu adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mengetahui itu? Tentunya dengan membaca, mempelajari, lalu memahami sirah beliau secara utuh. Baik, sampai di sini siap menyelesaikan kitab ini? Ana khawatir pertemuan kedua sudah berkurang. Maka yang kita harapkan pertemuan kedua pesertanya bertambah, ya kan? Kan begitu. Karena ini luar biasa ya, sirah ini tadi kita sebutkan fondasi awal yang harus kita bangun dalam diri kita. Baik, yang terakhir, alasan kita mengapa belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai ya satu hal yang harus kita hadirkan kepada generasi ini yang sifatnya daruri. Ya, dalam bahasa Arab daruri itu artinya urgent, di atas kebutuhan, ya, sangat-sangat dibutuhkan. Kalau kebutuhan itu bahasa Arabnya hajat, di atasnya hajat itu daruri, tidak boleh tidak. Maka sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kajian tentang itu tidak boleh tidak. Kita hadirkan kepada generasi ini agar
generasi ini menjadikan Nabi SAW sebagai idola, sebagai panutan secara utuh. Kalau poin sebelumnya itu supaya kita tegar di atas mutabaah atau sunnah Nabi SAW. Adapun poin ini menjadikan sosok Nabi ini sebagai idola utuh kita, panutan utuh kita. Bagaimana Nabi berpakaian, ya? Bagaimana Nabi bersuci, bagaimana Nabi berbicara, bagaimana Nabi SAW ya, menghadapi warna-warni dunia ini. Ada semua. Nah, maka kunci daripada perbaikan pribadi, kunci daripada perbaikan masyarakat, kunci daripada perbaikan peradaban sampai kepada daulah negara ini kembali mengenal sosok Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka belajar syariat dalam kurung kita kerucutkan, misalkan artinya mempelajari fikih dalil-dalil, kemudian hadis yang ada beserta syarahnya. Ini belum cukup untuk melembutkan hati kita tanpa mengenal secara utuh siapa Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Habis waktu itu masih ada? Sudah masuk insya Allah. Baik, itu mukaddimah yang anak pribadi harapkan kepada antum, kemudian antuna, ya ini bisa dipahami dengan baik sebagai pijakan kita ke depan untuk insya Allah bersama-sama menuntaskan ya sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita sudah masuk pada pengenalan kitab ini. Kenapa kita memilih kemudian kitab ini sebagai pembahasan kita untuk mengenal sirah Nabi SAW? Maka di sini ada alasannya. Baru setelah itu kita ingin mengenal ya, Arab secara umum, kemudian kondisi kehidupan masa jahiliyah, lalu nasab Nabi kita SAW. Nah, ini yang disebut muqaddimah. Baru kemudian setelah itu kita masuk pada pembahasan 40 tahun pertama. Ini adalah masa-masa persiapan kenabian. Nabi kita SAW menjadi Nabi dan Rasul ini 23 tahun. Persiapannya lebih lama, 40 tahun. Nah, setelah itu masa-masa kenabian dibagi dua. Ini yang pertama fase Makkah. Nabi kita SAW di Makkah lebih lama daripada di Madinah. Lalu fase Madinah, ya, fase Madinah. Apa perbedaannya? Maka ada perbedaannya. Salah satunya kalau kita lihat mushaf Al-Quran, dibedakan mana ayat-ayat yang Makkiyah, ayat turun di Makkah, kemudian yang Madaniyah turun di Madinah. Ternyata karakternya berbeda jauh. Itu yang ingin kita ketahui semuanya. Lalu seluk-beluk perjuangan dakwah ini sehingga sampai kita mengenal Islam ini masih murni hingga saat ini. Tentunya sebelum kita banyak sekali orang-orang yang telah berjuang. Yang pertama adalah Nabi kita SAW, diteruskan para sahabat, para tabi'in ya, atba'ut tabi'in, dan ulama-ulama yang Allah jadikan sebagai pengemban amanah dakwah ini. Semoga dengan seperti itu kita bisa terus menjaga semangat kita untuk belajar sirah Nabi SAW, dan mari kita ajak orang-orang yang kita sayangi supaya kebaikan ini ikut mereka dapatkan. Bila taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Jika ada pertanyaan. Azan dulu, tafadhal. Bismillah, alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Silakan jika ada pertanyaan sebelum kita mengakhiri pertemuan pertama kita. Tafadhal.
Baik, soal. Hal min soal. Tidak ada ya, berarti ya. Karena ini masih muqaddimah dan temanya adalah sirah. Saya pikir memang tidak akan banyak pertanyaan, dan ini berarti materi yang kita sampaikan cukup jelas. Karena kalau nggak ada pertanyaan, satu dari dua kemungkinan, paham semua atau nggak paham semua. InsyaAllah difahami semuanya. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.